Ternyata memang alam Temanggung ini sangat indah sekali. Anda bisa menyaksikan saat ini saya masih di Kecamatan Wonoboyo. Nah, Wonoboyo itu artinya wono itu alas, boyo itu ya buaya. Jadi dulu di sini nih kata konon ceritanya ini apa ya, hutan yang dihuni oleh buaya-buaya. Lihat saja, di sana ada gunung. Kalau pagi hari kita bisa menikmati beberapa gunung yang ada di sana. Gunung Ungaran juga kelihatan loh di sini. Mari kita berjalan menyusuri desa-desa yang indah. Desaku yang ku cinta. Halo. Bu, bisa ditunjukin rumah yang suka buat apa? Gilingan kopi. Gilingan kopi. Oh iya, ada. Ada. Iya. Nah, satu nyari dari sana, Bu. Oh iya. Jauh jalan ini kaki. di belakang Salon Diva. Di belakang Salon Diva. Iya, Bu tahu salon itu apa, Bu? Salon itu apa? Salon itu juga kebiasaan tataria. Salon itu tataria. Nah, Jadi seperti Bapak itu kalau mau tampil kan harus dilihat dulu. oh, kalau Bapak Iya. mau tampil itu harus dilihat. Iya, seperti itu. Rumahnya Iya. membuat alat roasting Ya, itu ternyata di dekat salon. Salon Diva. Salon Diva. Ini di kecamatan mana, Bu? Kecamatan Wonoboyo. Kecamatan Wonoboyo. Ingatnya saya Bejen aja. Jauh nggak, Bu? Wonoboyo Bejen. Jauh. Oh, jauh. Nah, sekarang gimana, Bu? Bu bisa kasih tahu saya, Bu. Iya, di sana. Oh, Ya, gitu, ya. boleh. Arahnya terus lurus. Ya, lurus di sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Ya. Ya. Atau nun, Bu? Ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wah, sepertinya saya sudah sampai di bengkel. Ini bengkel membuat alat-alat yang kaitannya dengan proses kopi. Nah, saya lihat itu pembuatnya ini masih muda nih. Mas, namanya siapa, Mas? Retnawan. Mas Retnawan ini sudah lama menggeluti dunia usaha. Tapi usahanya termasuk unik ya. Usahanya ini termasuk unik, yaitu membuat alat roasting pemproses kopi. Nah, kopi sendiri ketika tidak diproses dengan ini, dengan proses manual, akan memperlambat produksi. Sehingga dengan keahliannya, Mas Retnawan ini membuat alat-alat ini dengan harga yang sangat terjangkau. Biasanya kalau kita melihat alat-alat yang buatan luar negeri itu harganya bisa sampai 100 juta. Tapi di sini paling berapa, Mas? 50 ya? Paling mentok 50. Paling mentok 50 juta. Tapi dengan spek yang besar. Kalau ini termasuk kecil ya? Ini kapasitas 3 kilo sedang. Oh, 3 kilo sedang. Ini adalah alat-alat yang dibuat produksi dalam negeri. Artinya produksi lokal, tetapi jangan salah, kelasnya internasional. Ya, karena di Temanggung ini mayoritas pengusaha kopi kebanyakan mengambil produk-produk dari Mas Retnawan ini. Mas, bisa diceritakan, Mas, apa aja, Mas, ini fungsinya, Mas? Mesin kita ini sudah dilengkapi dengan panel kontrol. Panel kontrol, ini namanya panel kontrol ya? Ini yang akan mengontrol seluruh kerja mesin. Oh, gitu. Dan dilengkapi dengan termodigital. Termodigital, di sini ada nih termodigital, jadi bukan manual lagi. Yang
Yang satu kita pakai termo analog untuk perbandingan dari termo digital. Oh, ada termo analog, merupakan perbandingan dari termo digital. Ini sangat bagus sekali, Mas. Ini gunanya apa? Perbandingannya apa? Perbandingannya yang digital ini untuk kita mengukur suhu ketika bin ini turun. Oh, Ya, jadi ini sensor ini untuk mengontrol suhu kopi. oh, jadi dari atas ini kopi masuk ya, Mas? Ya, kopi masuk. Kopi masuk blok dari sini. sini, ya, turun ke sini. Sensor ini yang akan membaca. Oh, Nah, akan membaca ini kopi. ada alat kecil namanya sensor. Jadi alat ini akan membaca dari termo. Dari kopi ini. Oh, dari kopi ini. Ya, betul. Iya. Dari kopi ini. Iya, 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 iya. Terus dilengkapi juga dengan sini Pak. Apa itu? Ini namanya indikator level gas. Ini ada lagi satu yang menarik adalah indikator level gas. Jadi untuk pembakarannya seperti apa, Mas? Untuk pembakarannya kita pakai model infrared Pak. Waduh, luar biasa. Pembakarannya saja sudah menggunakan infrared. Ya. Itu apa, Mas? Keuntungannya infrared, Mas? Keuntungan infrared itu kita dari gas LPG relatif lebih irit. Itu kan dengan pembakaran perputaran apinya itu lebih sempurna. Oh, gitu. Jadi dengan infrared itu pembakaran api dengan LPG itu lebih sempurna ya? Lebih sempurna dan efisien lebih. Lebih efisien dan lebih sempurna. Apalagi, Mas? Nah, di sini juga kita dilengkapi dengan yang namanya cooling bin. Cooling bin. Ya, Yang mana? cooling bin ini. Oh. Ini bagian cooling bin. Bila mana nanti Ini bagian dari cooling bin. cooling bin ya. Oh, cooling bin. Salah saya. Iya. Lalu gimana? Bila mana kopi ini turun, nanti kita buka. Oh. Kopi turun ke sini. Ini kopi langsung disedot untuk lebih cepat pendinginan. Oh, jadi dari panas dulu dibuka sampai sini disedot biar dingin. Ya, betul. Waduh, berarti antara panas dingin itu menggigil gitu, Mas. Ya dikarenakan kan kopi itu kan sensitif. Kopi sensitif. Nah, harus pendinginan itu maksimal itu harus di bawah 5 menit harus dingin. Oh, jadi pendinginan itu maksimal 5 menit Ya, harus harus dingin. Oh, gitu. Biar tidak matang di luar. Biar tidak matang di luar. Kalau buah itu matangnya masih di atas lebih enak. Ya. Betul, ya. Apalagi, Mas? Nah, kita di sini juga dilengkapi dengan airflow. Air flow. Airflow. Apa itu? Airflow ini untuk sirkulasi udara yang ada di dalam drum pembakaran. Oh, nah. Penggila kopi mestinya juga harus tahu air flow. Benar? Betul, airflow. 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 Nah, apa Mas gunanya? Mas? Sirkulasi udara. Sirkulasi udara ya. Jadi nanti kulit ari yang kebakar di dalam drum ini disedot oleh blower keluar ke sini semua. Oh, ini kaitannya dengan muncai ya boso saman Temanggung toh. Ya, muncai kulit. muncai kulit bosone gitu ya. Betul, Pak. Iya. Nah, yang dilengkapi dengan airflow valve. Waduh. Nah, di sini jadi kontrol dari sini kita bisa setel lewat sini, Pak. Oh gitu. Wah, luar biasa nih. Alat-alat ini nih sudah cukup canggih. Meskipun ini buatan lokal, tapi kayaknya nggak kalah dengan buatan luar negeri ya, Mas. Zaman now ini kalau tidak mengikuti teknologi ya sudah habis kita, ya kan? Oke, Mas. Nanti bisa dipraktekkan nggak, Mas? Siap. Kopi yang masuk sini. Bisa. Ini sudah bisa atau belum kalau ini? Bisa. Kita operasikan dulu mulai dari awal sampai nanti kita menggoreng sampai akhirnya. gitu. Bisa. Akhirnya. Boleh, Ya. Mas. Kita atur dulu gasnya ya. Kita atur dulu gasnya karena dia memang spesial menggunakan gas LPG yang ada di mana-mana. Ya bisa juga menggunakan gas LPG yang 3 kg. Nah, jadi kita nggak akan kesulitan ketika kita di desa untuk produksi ini, ya sudah enjoy aja.
Mas. Untuk membuat alat ini berapa lama Mas? Ini untuk satu unitnya kita butuhkan waktu paling tidak 1 minggu. 1 minggu. Berapa Mas harganya Mas? Harganya yang kapasitas 3 kilo 19. Nah, Kalau kapasitas yang 5 kilo coba berapa? 25. 25. Kapasitas yang lebih tinggi lagi Yang lebih tinggi lagi 15 kilo. 15 kilo. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia, khususnya warga Kabupaten Temanggung. Ya lebih spesifik lagi dari warga Kecamatan Wonoboyo. Ada salah satu ahli pembuat alat untuk roasting. Oke Mas, matur nuwun Mas. Ya. Sama-sama. Terima Ya. kasih sudah berkunjung ke sini. Nah, mudah-mudahan dengan alat-alat ini bisa membantu pengusaha-pengusaha kecil, menengah untuk bisa lebih sukses. Roasting itu adalah alat untuk memproses kopi dan ini kreativitas daripada warga, salah satu warga kami. Kemudian kami selaku stakeholder yang ada di wilayah kecamatan, utamanya Kecamatan Wonoboyo, ini sangat membanggakan sekali. Karena dalam hal ini dengan alat tersebut maka mereka bisa memproses kopi baik yang jenis robusta maupun jenis arabica untuk diproses melalui alat roasting tersebut. Sehingga dengan adanya alat roasting tersebut, cita rasa kopi ini akan bisa khas sesuai dengan daerah masing-masing. Begitu Bapak. Oh gitu. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh penggila kopi. Penggila kopi. Lagi-lagi penggila. Jangan gila ya. Tapi kalau gila kopi nggak apa-apa. Karena kopi itu menghasilkan untuk kita dan keluarga. Oke? Saya tadi habis keliling-keliling kebun. Juga saya tadi lihat pembuatan mesin apa alat ya podo wae wis ta. Alat-alat roasting yang dibuat oleh salah satu warga di Wonoboyo. Nah, saatnya saya ini sekarang berada di rumah Pak Sakip. Pak Sakip siapa lanjutnya Pak? Sakip Romandoni. Sakip Romadoni. Lahirnya pasti bulan Ramadan. Betul Pak. Betul Pak? Betul. Pinter, pinter ngeramal saya ini. Pak Sakip Ramadan, lahirnya bulan Ramadan. Seperti yang Anda lihat semuanya, ini banyak sekali alat-alat di sini. Alat-alat untuk apa Pak ini Pak? Untuk penyajian kopi. Penyajian kopi. Nah, untuk pembuatan kopi itu kebanyakan dari para penikmat kopi itu selera Pak. Selera? Iya. Ada yang suka pakai alat ini. Ini namanya sifun. Namanya sifun. Namanya sifun. Ah. Ini namanya fan press Pak. Fan press loh ini. Fan press. Sifun fan press. Ini kalau yang ini biasanya sering dipakai untuk milkshake. Jadi kopi yang pakai susu. Ini Kopi yang pakai susu. kocok gitu ya. Kocok-kocok gitu. Iya, iya. Ini milkshake. Lalu apa lagi Pak? Ini ada yang namanya mocha pot Pak. Wih. Mocha pot. Ini memang kayak yang buat pot bunga itu. Ya, ya. Siram. Tapi kalau ini kopi ya Pak? Ya, jadi Apa Pak ini Pak? ini kopinya untuk pemakaiannya kalau mocha pot kopinya ada di dalam sini Pak. Kita buka. Nah, kopinya ada di sini, airnya ada di bawah sini Pak. Nah, airnya bawah di sini, kemudian ini dikasihkan sini, ini kopi, kemudian kita tutup. Oh gitu. Ya, nah ini bawahnya ada kompor Pak. Nanti Kompor. dipanaskan dalam kompor sehingga air yang ada di sini naik di sini Pak. Lalu lewat sini terus kita Oh, tuang kita gitu. tuangkan. Baru dituangkan. Iya. Baru diminum. Iya, Tapi minumnya nggak pakai ini Pak? Enggak pakai Pak, Nggak kita pakai gelas. Pakai gelas. Iya. Apalagi Pak? Ini Vietnam Drip Pak. Vietnam. Vietnam Drip. Gimana Pak? Ini caranya, ini kopi ya. Kopinya sebelum masih dalam bentuk green roast bean. Ini namanya kopi roast bean. Kalau yang ini namanya green bean Pak. Green bean ini yang ini. Yang ini green bean. Ini Kalau ini roast bean. roast bean. Setelah di grinder, kemudian kopinya dimasukkan, Iya. kemudian ini saringan kita
Pres pres gini. itu. Nah, airnya Masuk. dimasukkan sini Iya. pakai teko ini. Oh, pakai teko ini. Iya. Pakai teko. Untuk pemasaran udah sampai mana Pak? Ini kopi-kopi produk Bapak ini. Untuk pemasaran kopi kami ini kami sudah sampai Jakarta, sudah Surabaya, Jogja, Solo, Semarang. Ini sudah. Kopi putih atau kopi ayu itu kebanyakan yang suka memang ibu-ibu, Pak. Jadi tidak terlalu pahit. Katanya ada khasiatnya Pak. Apa Pak khasiatnya Pak? Mereka itu memberikan satu kesaksian, katanya setelah minum kopi putih ini, kopi ayu ini, dia di badan itu rasanya nyaman gitu. Setelah diminum tuh rasanya nggak besesek. Enggak besesek. Bapak itu pinter ya. Ya, ini- Ngomongnya pinter yuk. Ini yang kesaksian ibu. Oh, yang kesaksian ibunya bukan bapaknya. Kopi putih itu kopi ayu ya. Produknya kopi ayu itu bisa untuk meluruskan apa Pak? Lemak di tubuh. Iya betul Pak, karena termasuk detoksin kan. Detoksin itu untuk mengeluarkan racun-racun. Makanya ibu-ibu ini, mungkin ibu-ibu yang usianya ya 50 Ke atas. ke atas atau 40, ibu-ibu muda juga bisa loh. Ibu-ibu muda bisa juga mengkonsumsi ini supaya lebih kelihatan awet ayu ya kan. Tidak besesek tadi kata bapaknya. Jalan enak, perutnya juga nggak kembung ya Pak. Iya. Nah, monggo kalau mau nyoba kopi ayu ya harus datang kemana Pak? Ke rumah Bapak ini Pak? Ya ke Winong Candiroto Pak. Oh, Candiroto kopi ini jos Pak. Di Desa Winong, Candiroto, kopi ini jos katanya. Dengan catatan tapi tidak pakai gula Pak. Oh, nah ini kalau istri saya barangkali minumnya pasti pakai gula, tapi kalau saran Bapak kita ini nggak harus pakai gula. Ya betul juga ya Pak ya. Ya, karena kan menurut dari ilmu kesehatan perpaduan antara kafein yang ada di kopi dan glukosa yang ada di gula itu kan bisa merangsang tingginya asam lambung. Asam lambung berarti kayak Ya. emas itu ya Pak. Ya, jadi berpotensi sekali bagi mereka itu yang punya penyakit mah kalau minum kopi jadinya nggak bagus. Nggak bagus. Tapi kalau minum kopinya itu kok pahit, minum kopinya itu kok artinya tidak dicampur dengan gula, ini sangat-sangat bermanfaat buat tubuh. Terutama kopi putih, kopi ayu sama kopi lanang ini wah, kenikmatannya saat minum kopi yang seperti ini adalah kalau bisa pada suhu mulut, Pak. Suhu mulut, nah ini juga sebuah pengetahuan. Suhu mulut ini saya juga baru dengar nih ya, baru dengar. Lagi ngerti, samang kudu ngerti sama. Iya, gimana Pak? Tadi suhu mulut itu seperti apa Pak? Suhu mulut itu artinya suhu yang kira-kira nanti kalau kita minum di mulut itu kita tidak terlalu panas, Pak. Sehingga tidak merusak dari sel-sel saraf yang ada di mulut, Pak. Sehingga air yang kita minum, kopi yang kita minum itu bisa berhenti di mulut, Pak. Gitu. Nah, Jadi idealnya berapa derajat Pak kira-kira? sekitar 20 derajat ya. 20 derajat. Ya, Jadi 25-20 derajat itu baru kita minum. Sehingga kalau misalnya kita minum kita rasakan itu di lidah itu nggak terasa panas, di mulut itu tidak pernah, tapi masih hangat dan masih bisa dirasakan. ada rasa sweetnya juga. Iya, sweetnya ada, terus rasa mukanya ada, Rasa mocha ada. ya fruitnya ada. Fruitnya itu kecut ya Pak? Fruit itu buah, Pak. Buah lah ya, buah Rasa kecut buah. tuh, Pak. Ya mungkin ada nangka, ada apa Oh. kan? Dari sifat kopi itu kan hidrokuspis, Pak. Nah, sifat kopi adalah Kuspis. hidrokuspis. Apa itu? Biar Hidrokuspis pemirsa itu tahu. kopi itu
dia akan menyerap kepada yang ada di lingkungannya, Pak. Di lingkungan. Makanya kalau kopi itu pada waktu dia ditanam, kemudian dekat dengan pohon nangka, ada sedikit untuk fruit nangkanya ada kan gitu, Pak. Gitu. Ini jadi suhu mulut itu idealnya 20 sampai 25 derajat Celcius. Saya cobanya dulu. Sekali lagi. Iya betul Pak. Ada rasa sweet memory, ya, sweet manis. Kemudian ada Fruitnya, rasa buahnya kan, fruitnya, rasa buahnya, lalu rasa mukanya juga ada. rasa gitu. mukanya Coklat gitu ya. coklat, dan muka itu coklat. Ya. Rasanya ada. Ini ada beberapa cara kita itu menikmati kopi sebenarnya. Nah, Bapak coba seperti apa, Pak? Ini cara menikmati kopi itu untuk yang pertama itu adalah big crush, Pak. Big Crush. Itu kopi ya, bau kopi sebelum terkena air, Pak. Jadi pada saat kita tadi itu grinder kopi ini dari kopi yang ini green bean kayak apa, roast bean kayak gini ya, roast bean kayak gini kita grinder. Nah, setelah kita grinder itu kita baunya itu kayak gini. Oh iya, Pak. Iya, itu big crush namanya. Big crush. Ya, kalau setelah dikena air itu aromanya beda dengan saat seperti ini. Iya, beda, Pak. Iya. Lebih keras itu, Pak. Ya, itu kita menikmatinya beda. Kadang ada juga kopi yang pada saat seperti ini aromanya udah nggak karu-karuan, ini juga nggak karu-karuan lagi, artinya simpang siur, Pak. Nah ini kan Sama, bau Pak. manisnya ada, gitu, Pak. Ya kan kalau kita terlalu, ya itu bau manisnya itu ada. Terus bitternya, pahitnya itu nggak terlalu ini kan. Ada yang pahit sekali, kayak pahit rasa obat, terus pahit rasa broto wali atau pahit kayak apa gitu kan ada, Pak, kopi itu yang nyetak sekali itu. Ada juga ini sweetnya ada. Jadi setelah kita minum, kalau kita rasakan itu rasa manisnya itu kayaknya ada gitu. Nah itu kopi yang bagus yang kayak gitulah. Setelah itu after taste-nya itu kayak apa? After itu setelah ya. Ya, setelah testingnya. kita minum itu apakah pahitnya bangeti, ora hilang-hilang atau mungkin setelah diminum timbul rasa manis gitu, Pak. Ya, kan itu. Timbul rasa manis. Ya, Oke, nanti bisa dicoba, Pak. Oke, terima kasih. Wah, tadi setelah kita berjalan, kita menikmati kopi. Ya, saatnya kita untuk sementara ini minum kopi. Nah, minum kopi itu adalah salah satu silaturahmi ya, Pak ya. Ya. Jadi kalau kita nggak kenal nggak sayang, toh, Pak. Betul. Nggak kenal nggak sayang, maka ini kopi ini adalah sebagai alat silaturahmi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati nikmatnya kopi di negeri tembakau. Nantikan episode selanjutnya. Candi Roto Kopi Hijau.